Ronaldo timnas Indonesia resmi bergabung ke salah satu klub yang ada di Liga Thailand yang bernama Muang Thong United. Lantas muncul sebuah pertanyaan, apakah Muang Thong United mendatangkan Ronaldo Kuateh ini hanya sekedar ingin memanfaatkan engagement yang ada di Indonesia, kemudian ditarik ini menuju ke media sosial dari Muang Thong United? Di video ini akan kita ulas. Sebelum lebih jauh, aku pernah pesan-pesannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, Ronaldo Kuateh resmi bergabung ke Muang Thong United untuk musim 2024-2025. Selepas bermain dari Madura United, ia bergabung ke salah satu klub yang ada di Turki yang bernama Bodrum FK. Tapi Ronaldo Kuateh tidak pernah bermain karena mengalami cedera. Nah, beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas bagaimana potensi yang dimiliki oleh Ronaldo Kuateh dan termasuk salah satu penjaga gawang dari Persija Jakarta sekarang yang bernama Cahya Supriyadi. Pada masanya mereka bermain di Tulun Cup bersama Timnas Indonesia kelompok usia. Saat itu Timnas Indonesia kita kelompok usia dilatih oleh Radonjic, asisten coach STY yang lalu sebelum akhirnya mengundurkan diri karena ada urusan keluarga di kampung halamannya. Dari mana aku mengatakan kedua pemain tersebut termasuk Ronaldo Kuateh tentunya memiliki potensi, ya pada Tulun turnamen tersebut kita menjadi salah satunya atau bahkan satu-satunya dari Indonesia yang langsung meliput turnamen Tulun Cup. Bukan yang baru selesai ini ya teman-teman, tetapi pada eranya Ronaldo Kuateh, Cahya Supriyadi bermain. Nah, bagaimana aku melakukan peliputan di sana? Ya, lewat rekan aku, kontributor istilahnya, Oma kayak media aja ya. Nah, kontributor aku tersebut memberikan footage, memberikan gambar, memberikan wawancara doorstop yang ia lakukan bersama Radonjic dan lain sebagainya, dan itu kita sajikan lewat kanal YouTube Tommy Deski. Nah, selain itu tidak hanya sekedar ya menyuplai footage apa yang dilakukan oleh Timnas Indonesia kita di Tulun turnamen itu, tetapi aku bertanya, apakah di pertandingan Timnas Indonesia ada talent scouting yang menyaksikan, yang tertarik dengan pemain-pemain Timnas Indonesia? Nah, for your information, di Tulun turnamen biasanya akan banyak talent scout menyaksikan pertandingan yang ada untuk mencari pemain-pemain yang potensial. Nah, banyak lahir kan dari Tulun turnamen pemain nama besar. Dan disebutlah dari beberapa pemain Timnas Indonesia nama Ronaldo Kuateh, nama dari Cahya Supriyadi, dari talent scout Amerika Latin, Kolombia, Argentina, dan sebagainya. Tentu mereka mempunyai pengalaman mengapa akhirnya memberikan alasan Ronaldo Kuateh, Cahya Supriyadi memiliki potensi ini di masa depan untuk Timnas Indonesia. Ya, meskipun kita mengerti ada kurangnya dari Ronaldo Kuateh yang harus ditingkatkan, termasuk Cahya Supriyadi. Nah, dari beberapa tahun yang lalu, kemudian kita tarik sekarang ini, ya tentu Cahya Supriyadi, kiper Persija Jakarta, Ronaldo Kuateh, ini seperti hilang dalam tanda petik ya, ditelan bumi dalam tanda petik. Kenapa? Salah satu hal yang sangat amat penting bagi pemain muda, bagi Ronaldo Kuateh dan Cahya Supriyadi, yaitu menit bermain. Aku respect bagaimana posisi dari agen yang membawahi Ronaldo Kuateh, bagaimana ia bisa membuat posisi Ronaldo Kuateh ini diikat, dibuat oleh agen Ronaldo Kuateh agar bisa bermain di posisi yang bagus. Kemarin di Turki, sekarang di Liga Thailand. Nah, posisi Liga Thailand ini pun kan nggak remeh-temeh, menjadi salah satu liga yang terbaik di Asia Tenggara, bahkan di level Asia teman-teman. Nah, jadi good point. Nah, kembali teman-teman, meskipun Ronaldo Kuateh sudah bergabung ke Muang Thong United, harus mendapatkan kesempatan untuk bermain. Nah, ini tadi bagaimana untuk bisa akhirnya mengeluarkan potensi. Mengeluarkan potensi, nggak ada dapat menit bermain, sama saja bohong. Nah, kita harap nih Ronaldo Kuateh yang namanya
sempat redup beberapa tahun terakhir, hilang dari peredaran di timnas Indonesia, bisa mengeluarkan kembali kemampuan yang bisa kembali menggoda Coach Sintayong agar bisa memanggil Ronaldo Kuateh. Walaupun tentu harus ada aspek-aspek yang di-upgrading oleh Ronaldo Kuateh. Salah satunya visi dan misi, decision making contohnya lagi. Bagaimana Ronaldo Kuateh memiliki kecepatan, memiliki skill, tapi kadang muncullah yang namanya gerasak gerusuk ketika mungkin ingin show off, sehingga kesempatan bagi rekan lainnya yang mendapatkan space diambil sendiri oleh Ronaldo Kuateh. Lalu ketika decision makingnya tidak prima, membuat permainan itu tidak kolektif, tidak bermain kombinasi 1-2 sentuhan, dan sulit akhirnya membongkar pertahanan lawan. Kan kita sering melihat bagaimana Ronaldo Kuateh melakukan akselerasi. Aku bukan katakan itu salah, ada momen-momennya, ada waktu teman-teman. Ada beberapa kali Ronaldo Kuateh melakukan akselerasi teman-teman, akhirnya defense lawan itu rame untuk mengkerubuti Ronaldo Kuateh. Padahal potensi itu ada ketika Ronaldo Kuateh berhasil mengkerubuti, menarik, mengikat bek lawan, kan ada kesempatan bagi dirinya untuk memberikan bola ke posisi rekannya, karena otomatis akan memunculkan ruang. Jadi aspek itu menjadi salah satu positioning penting bagi Ronaldo Kuateh waktu yang pertama. Nah, untuk kita bicara pemain-pemain timnas Indonesia kita ketika bermain abroad ataupun dilirik atau ditarik oleh klub-klub yang ada di luar Liga Indonesia, teman-teman, ya konsensus soal waktu inilah yang menjadi hal penting. Seperti Justin Hubner, DC Rejo Osaka tidak mendapatkan menit bermain yang begitu optimal. Ini penting ya teman-teman. Contoh Justin Hubner, ia diberi kesempatan, tapi ketika diberi kesempatan entah apa aja yang terjadi. Ada yang mendapatkan kartu merah, ada yang inilah, ada yang itulah, ya dan lain sebagainya teman-teman. Tentu itu tidak sangat proporsional bagi keinginan pelatih untuk padahal sudah memberikan kesempatan bermain kepada pemain-pemain dari timnas Indonesia, contoh seperti Justin Hubner. Jadi harus bisa memberi kepercayaan meskipun hanya sedikit mungkin diberi menit bermain teman-teman. Ketika kita diberi menit bermain sedikit, kemudian kita menampilkan permainan yang baik, pasti akan mengikutkan itu kesempatan yang akan terus diberikan oleh seorang yang namanya pelatih. Nah, tadi sudah kita sampaikan di awal video, muncul sebuah pertanyaan. Apakah Ronaldo Kuateh ini direkrut oleh Muangthong United untuk bisa menarik engagement dari Indonesia di kanal YouTube mereka? Secara spesifik aku menyebutkan kanal YouTube. Kenapa? Di musim lalu teman-teman, beberapa klub yang ada di Liga Thailand ataupun regulasi yang ada di Liga Thailand teman-teman membolehkan mereka menyiarkan pertandingan, menjual ke klub tersebut untuk bisa menyiarkan di kanal YouTube mereka. Jadi nggak otentik hanya di satu media, boleh lewat akun YouTube mereka untuk menyiarkan pertandingan yang mereka lakoni. Salah satu aspek mengapa itu terjadi, karena di musim lalu seperti yang sudah kita ulas, bagaimana dilema ataupun problematika hak siar Liga Thailand di musim lalu. Mau dekat-dekat liga bergulir baru ada tuh hak siar yang mau mengontrak, yang mau membeli teman-teman. Bagaimana uang tadi dari hak siar tidak begitu banyak. Jadi diskusilah klub-klub yang ada di Liga Thailand dengan Federasi Sepak Bola Thailand, operator sepak bola Liga Thailand teman-teman, untuk bisa menambah, untuk bisa menciptakan banyak cuan nih. Salah satunya mendistribusikan siaran Liga Thailand ataupun match klub tersebut lewat YouTube. Kaitannya ini soal AdSense teman-teman. Nah, disitulah penting yang namanya banyak penonton. Salah satu banyak penonton itu Buriram United. Nah, ketika aku menyaksikan beberapa pertandingan, gokil sih, sampai ratusan ribu. Ya, klub-klub lain pun sampai ratusan ribu, tetapi nggak sekonsisten yang dimiliki oleh Buriram United. Ini kan menjadi perhatian. Ya, you know lah, tahulah bagaimana atmosfer gilanya pecinta sepak bola Indonesia. Dimanapun ada pemain timnas Indonesia, pasti akan diusahakan untuk ditonton. Ini kan menarik teman-teman. Nah, apakah itu coba dimanfaatkan oleh Muangthong United? Ini eksklusif teman-teman. Aku mencoba menggali beberapa informasi dari Thailand teman-teman, bahwasanya
Kepala TrueVision and Media Ltd, Ong Az Pramba Kamol, ini selaku pemegang hak siar Liga Thailand, teman-teman, mengungkapkan Liga Thailand tahun 2024-2025 belum akan dijual ke klub yang ingin membeli untuk siaran langsung di saluran YouTube di saluran YouTube klub, karena percaya bahwa siaran langsung harus berada dalam satu platform. Simpelnya, Liga Thailand ini ingin seperti misalnya di video.com aja seperti tayangan Liga Indonesia. Enggak lagi disebarluaskan, udah di TrueVision, ada di YouTube, ada di ini, ada di itu, ada di ini. Nah, dari berdiskusi dengan Asosiasi Sepak Bola Thailand, menurut saya live streaming sepak bola Liga Thailand harus dalam satu platform. Karena kalau ditonton gratis akan mempengaruhi jumlah orang yang datang untuk mendaftar atau membeli paket. Ini kaitannya akan menurunkan orang membeli paket yang ada di TrueVision, aplikasi mereka. Nggak mahal paket yang ditawarkan oleh TrueVision, kurang lebih 65.000, teman-teman. Kalaupun misalnya tiket yang dijual untuk datang ke stadion itu kurang lebih minimal ya 100 baht. Itu 100 baht itu kurang lebih 45 ribuan ke atas. Jadi murah. Nah, dalam hal tersebut saya juga ingin mengkampanyekan semua penggemar sepak bola untuk tidak mendukung hal-hal ilegal. Pasti akan ada langkah untuk membalas dendam. Yaitu statement yang disampaikan oleh Kepala TrueVision and Media selaku pemegang hak siar Liga Thailand, yang secara garis besarnya belum akan dijual ke klub yang ingin untuk membeli untuk siaran langsung di saluran YouTube klub mereka sendiri. Jadi kalau kita korelasikan, apakah datang Ronaldo Kuateh hanya untuk dimanfaatkan oleh Muang Thong? Ya, kalau kita bicara Ronaldo Kuateh atau pemain timnas Indonesia yang datang ke klub ABCDE, teman-teman, pasti secara normalnya klub tersebut media sosialnya akan terangkat. Tapi kita secara spesifik ini berkaitan tentang bagaimana live streaming. Nah, jadi kalau kita ambil dari statement disampaikan oleh Kepala TrueVision, ya masih dalam diskusi, masih dalam konsensus, coba untuk menyepakati hanya lewat satu media, yaitu medianya TrueVision, bukan lagi lewat kanal YouTube. Tetapi kita nggak tahu bagaimana dinamika yang terjadi. Mana tahu bisa saja komunikasi alot antara klub, kemudian Kepala TrueVision dan federasi, dan ujungnya lagi harus nih mau tak mau dijual lagi kepada klub dan lain sebagainya. Nah, kembali kalau kita bicara kepada hak siar, tentu itu bagaimana menguntungkan yang membeli hak siar sendiri, broadcaster sendiri, seperti di Indonesia MTech misalnya. Tentu mereka mempunyai ramuan untuk bisa mendapatkan kembali kocek yang sudah mereka beli kepada Liga Indonesia yang sangat besar, bisa kembali dalam tanda petik. Itulah normalnya sebuah bisnis, teman-teman. Tentu Kepala TrueVision ini pun nggak mau buntung kan, nggak mau rugi untuk bisa menciptakan iklim sistem hak siar yang bagus di Liga Thailand ya. Jadi menarik untuk melihat bagaimana perkembangannya. Tetapi kalau kita bicara Ronaldo Kuateh, ya penting bagi dirinya untuk bisa kembali bangkit, salah satunya lewat Muang Thong United ini. Ya tidak mudah untuk bersaing di Liga Thailand, teman-teman, bagaimana permainan, bagaimana intensitasnya. Tetapi kita percaya semoga Ronaldo Kuateh dengan segala potensi yang ia miliki bisa bangkit lagi. Pun aku mengharapkan contoh seperti Cahyo Supriyadi, ya sayang banget ia tidak mendapatkan menit bermain, padahal ia memiliki potensi. Bukan aku yang bilang, tetapi talent scout yang biasanya mendapatkan pemain-pemain bintang dari Amerika Latin. Oke, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.